5 alasan utama mengapa Muslim percaya bahwa Quran adalah firman Tuhan. Al-Quran adalah buku yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Apa yang membuatnya begitu luar biasa? Berikut adalah 5 alasan mengapa umat Islam percaya bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan. Alasan pertama, Al-Quran adalah kata-kata harfiah Allah, dan tak ada yang bisa menandinginya meskipun banyak yang mencoba. Ketika pertama kali diturunkan pada abad ke-7, banyak ahli puisi dan sastra Arab mencoba membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan satu ayat yang setara dengan Al-Quran. Namun, mereka harus mengakui kegagalannya karena replikasi Al-Quran adalah hal yang tidak mungkin. Itulah mengapa beberapa pemimpin kabilah di Mekah mencoba cara lain, yaitu dengan berusaha mendiskreditkan sang penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad. Mereka bahkan menghabiskan kekayaan untuk mendiskreditkan reputasi Nabi Muhammad. Mereka bekerja tanpa henti untuk mencegah penyebaran satu ayat pun. Keputusasaan ini membuktikan bahwa bahasa Al-Quran tak tertandingi dan luar biasa, terutama jika Anda mempertimbangkan bahwa penerima wahyu tersebut adalah seorang yang buta huruf dan tidak memiliki pendidikan formal. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad selama 23 tahun terbukti sempurna, indah, dan menakjubkan tanpa perlu diedit atau ditambahi. Alasan kedua, Al-Quran berisi fakta sejarah yang valid, yang tidak mungkin ada yang tahu pada abad ke-7. Sebagai contoh, dalam satu ayat Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa meskipun Fir'aun telah meninggal, jasadnya akan tetap utuh. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Sampai hari ini, jasad Fir'aun yang terawetkan masih dapat dilihat oleh semua orang di Museum Kairo di Mesir. Pada saat Al-Quran diturunkan, pengetahuan tentang peradaban Mesir kuno atau mumifikasi belum ada. Tidak ada yang hidup pada masa Nabi yang tahu bagaimana atau mengapa tubuh Fir'aun terawetkan sedangkan ia mati tenggelam. Alasan ketiga, Al-Quran juga menggambarkan beberapa fenomena ilmiah yang sama sekali tidak diketahui pada abad ke-7. Salah satu contohnya adalah deskripsi penciptaan alam semesta, yang sebagian besar ilmuwan saat ini mengaitkannya dengan teori Big Bang, yang menghipotesiskan bahwa sekitar 12 hingga 15 miliar tahun yang lalu, alam semesta muncul dari satu titik yang sangat panas dan padat. Sesuatu memicu ledakan dari titik ini dan menghasilkan awal alam semesta. Sejak saat itu, teori ini menyatakan bahwa alam semesta terus meluas dari titik awal ini. Lebih dari 1000 tahun sebelum teknologi modern memungkinkan teori ini dipahami, Al-Quran menyatakan, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dalam sebuah surat lain, Al-Quran menyatakan, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Alasan keempat, Al-Quran tidak mungkin dirubah, ditambah atau dikurangi. Sebenarnya sangat mengherankan bahwa buku yang pertama kali dihafalkan, disampaikan secara lisan, lalu didokumentasikan pada daun palem atau potongan kulit hewan telah terjaga dengan sempurna selama lebih dari 1400 tahun. Hari ini, miliaran Muslim membaca Al-Quran dengan cara yang sama persis seperti yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Jutaan Muslim telah menghafal ke-114 surat, huruf demi huruf dalam bentuk bahasa Arab asli meskipun sebagian besar Muslim tidak bisa berbahasa Arab dan Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa ibu mereka. Alasan kelima, Al-Quran meliputi berbagai topik seperti teologi, spiritualitas, pemerintahan, masalah sosial, hubungan antar pribadi, sejarah, dan hukum. Semua ayat ini diungkapkan kepada Nabi yang bukan seorang pengacara, atau teolog, atau sejarawan, sehingga tidak mungkin ditulisnya sendiri.
Pada saat yang sama, pesan spiritual dan irama melodi Al-Quran mampu melunakkan hati dan mengubah perilaku manusia di seluruh dunia, bahkan bagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab. Semoga penjelasan singkat ini dapat meneguhkan hati orang-orang beriman dan menarik saudara-saudara kita, siapapun juga yang masih meragukan kebenaran Al-Quran.